Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma ya Fattah ya Ali iftah lana ilman yaqin. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf baru kali ini bisa bergabung kembali. Baik, kurang lebih beberapa waktu yang lalu saya sowan ke salah satu guru saya di Gresik, Pak, di Gresik. Beliau memberikan nasihat yang menurut saya begitu indah dan sangat ada korelasi benang merah dengan ujian yang saya hadapi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih banyak sudah berkenan ke sana takziah dan mendoakan untuk almarhumah putri saya. Baik, mari kita buka terkait nasihat dari guru kami Habib Ismail, surah Luqman. Kita buka surah Luqman dari ayatnya 12. Ya, ini saya sangat tersentuh sekali dengan nasihat beliau terkait Luqman Al-Hakim. Mohon berkenan bacakan terjemahnya. Oke, 12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau berkufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada seseorang hamba Allah, beberapa riwayat mengatakan beliau bukanlah nabi. Ya. Jadi hanya hamba Allah yang soleh saja. Yang kita mengenalnya dengan nama Luqman, karena begitulah Allah mengabadikan kisahnya di surah Luqman. Ini kan luar biasa. Seorang hamba Allah, bukan nabi, tapi namanya diabadikan bahkan menjadi nama surat, Mas. Masya Allah. Ya, pahlawan kita saja terkadang namanya dijadikan nama jalan, itu senangnya luar biasa. Padahal jalan itu ya dilewati begitu saja ya Pak. Nah, ini nama beliau ini terukir abadi menjadi salah satu nama surah di Al-Quran di juz 21, namanya Luqman. Adapun Al-Hakim ini sebenarnya adalah laqabnya, adalah gelar betapa beliau ini adalah hamba Allah yang pandai mengambil hikmah dari sesuatu yang terjadi. Nah, di sini diinformasikan orang yang pandai mengambil hikmah dari suatu kejadian itu biasanya cenderung adalah pribadi yang pandai bersyukur. Ya, kita ulang tadi. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Ya, anishkur lillah. Baik. Yang artinya, saya ulang lagi, demi keagungan dan kekuasaan kami, sungguh kami telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Nah, apa itu hikmah? Banyak yang berpendapat mengenai siapa Luqman Al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari penduduk Ailah. Ada juga yang menyebutnya dari Ethiopia. Pendapat lain mengatakan bahwa dia berasal dari Mesir Selatan yang berkulit hitam. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia seorang Ibrani. Ya. Profesinya pun diperselisihkan. Ada yang berkata dia penjahit. Ada yang bilang pekerja pengumpul kayu atau tukang kayu, atau juga penggembala. Hampir semua yang menceritakan riwayatnya sepakat bahwa Luqman bukan seorang nabi. Meskipun beberapa ada yang berpendapat beliau nabi, hanya sedikit yang berpendapat bahwa dia termasuk salah seorang nabi. Kesimpulan lain yang dapat diambil dari riwayat-riwayat yang menyebutkannya adalah bahwa dia bukan orang Arab. Dia adalah seorang yang sangat bijak. Al-Hakim itu artinya orang yang sangat bijak, sangat
sangat bijak. Ini pun dinyatakan oleh Al-Quran sebagaimana terbaca di atas. Saya ulang lagi, kami telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmahnya? Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Nah, saat itu saya sedang fase-fase sedih, Mas. Sedih karena seumur saya hidup ini, dari dalam rahim ibu saya sampai saya lahir, belum pernah saya dapat ujian seberat ini. Saya pernah kehilangan ibu saya kira-kira 8 tahun yang lalu. Itu saja sudah berat, karena ibu yang melahirkan kita. Itu sedihnya lumayan. Tiba-tiba hari ini nama saya sudah ada di batu nisan, sayanya masih hidup. Nah itu yang bikin saya agak berat. Terlebih ketika almarhumah itu di ICU dan muntah darah, itu saya dan istri lihat langsung dengan mata kepala kami sampai 2 mangkok atau 3 mangkok mungkin. Andai kata kami tahu-tahu dapat kabar sudah meninggal, gitu mungkin agak biasa, Pak. Tapi ini kami lihat betul tersengal-sengalnya matanya, tidak bisa lepas gini. Terus saya talukin, Pak, saya pegang kepalanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah begitu, tapi matanya nggak bisa lagi eye contact sama mata saya. Nah, muntah darah, Masya Allah. Itu rasanya dunia berhenti berdetak, gitu, berhenti berputar, Pak. Jantung rasanya berhenti berdetak. Kalau boleh saya minta sama Allah, ya Allah, kalau diizinkan barter deh ujian itu buat saya aja. Istri saya itu sampai mau pingsan karena seorang ibu yang hamil melahirkan di anak yang usia masih muda sekali, 3 tahun 3 bulan 17 hari. Masya Allah. Cobaannya berat sekali saat itu. Tiba-tiba hari ini nama saya sudah ada, Mas, di batu nisan itu, binti Farid Nur Rahman Siddiqiyah Ladaina. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Beberapa jadwal saya cancel. Saya minta ada khutbah Jumat, ada termasuk di sini. Saya bilang saya masih perlu me time dulu sama istri. Perlu ya nggak mudah memang. Diucapkan saja nggak mudah, apalagi dirasakan. Saat itu saya datang ke guru saya ini, Habib Ismail. Saat itu beliau mengisahkan kisah Luqman Al-Hakim ini. Apa kata beliau? Luqman Al-Hakim ini adalah sosok pribadi ayah yang sangat bijaksana. Beliau selalu mengajarkan kepada anaknya yang masih kecil, Allah itu baik banget sama kita. Allah itu sayang banget sama kita. Kira-kira begitu. Karena kita lihat di sini, beliau diangkat sebagai orang yang hakim, yang bijaksana, itu karena beliau pandai bersyukur. Padahal kita tahu tadi dari footnote ini, beliau hanyalah seorang penjahit, beliau hanyalah seorang pengumpul kayu, beliau hanyalah seorang penggembala kambing, bukan KPPS. Hari ini kan kalau petugas KPPS itunya luar biasa. Hari pertama bisa beli guyonannya gitu. Jadi beliau bukan orang yang kaya, tapi mengapa dengan segala keterbatasannya itu beliau menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Maka anak ini setiap hari selalu disampaikan itu, nah Allah itu sayang sama kita, nah Allah itu baik sama kita. Dan ternyata bapak-bapak yang dirahmati Allah, suatu hari Luqman ini ngajak jalan anaknya, ya, ngajak jalan-jalan. Ya, jadi penting ya, piknik itu memang penting. Tidak hanya istri yang dibawa, tapi juga anak. Ternyata qadarullah wa masyaallah fa'al. Di perjalanan itu kaki putranya Luqman Al-Hakim terkena duri, dan durinya menyebabkan kakinya berdarah. Di situ anak yang masih kecil ini mulai berpikir kritis. Kata ayah, Allah baik sama kita. Kata ayah, Allah sayang sama kita. Kenapa Allah biarkan kaki saya berdarah? Kenapa Allah biarkan kaki saya terluka karena duri? Masya Allah. Mas Edi kalau ditanya begitu kira-kira jawabnya gimana? Ini akidah, ini keimanan. Saya waktu itu dapat nasihat ini luar biasa. Saya pikir ini cocok dengan ujian saya.
Apa Mas Edi kira-kira jawabannya apa Mas? Katanya Allah sayang ya. Allah sayang, tapi kok kemudian kita kena duri. Atau mungkin yang baru saja terjadi. Wah, kami sudah doa tahajud biar Indonesia dapat pemimpin yang baik. Wah, misalnya gitu. Oh, ternyata hasilnya begini. Allah nggak sayang sama kita. Wah, jangan sampai kita berkesimpulan seperti itu. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang di belakang sana. Ya, kita tetap husnuzon, berpikiran positif sama Allah. Jawabannya ternyata Luqman Al-Hakim pun tidak bisa menjawab saat itu. Tidak bisa menjawab. Waduh, gimana ini jelaskan ke anak saya bahwasanya Allah ngasih duri dan dia terluka, berdarah, itu Allah sayang sama dia. Allah Karim. Allah tidak membiarkan hambanya yang soleh ini kebingungan. Akhirnya Allah utus malaikat. Allah utus malaikat berubah wujud dalam bentuk manusia. Di saat Luqman Al-Hakim sama anaknya mengobati kakinya di pinggir jalan itu, datanglah seorang malaikat yang berubah wujud dalam bentuk manusia menyampaikan salam. Wahai hamba Allah Luqman Al-Hakim, ada salam dari Allah. Ini. Saya adalah utusan Allah. Saya adalah malaikat Allah yang diutus. Tahukah Anda, saya diutus untuk mengazab desa sebelah. Gitu. Jadi nggak jauh dari situ Mas, itu ada desa yang mohon maaf perilaku penduduknya itu sudah di luar batas, ya, dosanya, maksiatnya sudah lebih dari kewajaran. Akhirnya Allah ingin mengazab itu desa dan diutuslah malaikat ini untuk mengazab, dan azabnya mirip dengan azabnya kaum Nabi Lut. Berarti perilakunya hampir sama, LGBT. Jadi mau diangkat itu desa, ditumplekkan. Masya Allah. Saat kami mau eksekusi, kami kebingungan. Luqman Al-Hakim bingung juga. Loh, malaikat kok bingung juga? Ada bingungnya. Anak yang masih kecil tambah bingung, ya kan? SD belum lulus, baru ada musibah, kok tiba-tiba malaikat aja bingung deh. Loh, kenapa bingung? Karena kami mau eksekusi, itu ada anak Anda dan Anda mau berjalan menuju ke sana. Dan hukum takdirnya Allah, sunnatullah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mungkin mengazab suatu komunitas selama Anda, Nabi Muhammad SAW, ada di sana. Itulah mengapa Pak dalam sejarahnya Mekah kok gak pernah diazab, Madinah tidak pernah diazab, ada Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, kalau kita ambil turunannya, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu penerusnya para nabi. Saya itu pernah dulu, kenapa ya Jakarta kok jarang diazab? Pertanyaan saya itu, kok Bali yang begitu maksiatnya kok ya jarang? Ternyata Allah bukakan itu ketika saya sudah tinggal di Jakarta, kan dulu saya di Jogja. Allah bukakan itu ketika saya kemudian pergi ke Bali. Saya pergi ke Bali, ke komunitas umat muslim di sana, kan ada kampung muslim ya. Terus kita juga ziarah ke para penebar, para pendakwah agama Islam saat itu. Ya. Di Jakarta, masya Allah, orang-orang solehnya luar biasa ternyata. Gitu. Jadi kalau kita boleh presentasi, tapi hasil quick count hasil real count. Nah ini kayaknya antara yang jahat sama yang baik itu hampir sama, 50-50, atau bahkan yang baik lebih banyak, misalnya. Maka ini dalam hukumnya Allah di juz 10, Allah gak akan mungkin mengazab itu. Jadi kami mau eksekusi, tiba-tiba kami lihat Anda berdua berjalan mengarah ke desa itu, kami bingung, eksekutor di situ bingung semuanya, gimana ini gitu. Waduh, akhirnya kami lapor sama Allah, dan Allah sudah tahu, karena Allah Maha tahu. Allah takdirkan ada duri dan anak Anda menginjak duri itu, sehingga Anda berdua terhambat, terhalangi untuk sampai di desa. Sudah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Luqman Al-Hakim domblong kalau bahasa kita Pak. Anaknya, terus dia bilang sama anaknya, nah sudah paham Allah sayang sama kita? Iya ya, Allah sayang banget sama kita. Kalau dalam bahasa kita itu, Masya Allah.
Jadi saya datang ke beliau tahu musibah saya, beliau sampaikan kisah ini. Farid, kamu sudah tahu kisah Luqman Al-Hakim? Selama ini saya belum tahu ya kisah ini, Pak. Belum pernah saya tahu. Oh ada di tafsir ini, saya ceritakan ya. Ternyata ya terkadang begitu. Akhirnya beliau ngambil kesimpulan begini. Kalau yang lain mungkin berbela-sungkawa nih atas wafatnya putri kamu, tapi saya bilang selamat. Gitu. Loh, kok selamat dia bisa begitu? Loh iya, kamu bisa menjamin anak kamu kalau dikasih usia panjang di zaman yang hari ini terhindar dari fitnah dunia. Sementara anak kamu diwafatkan di usia dia belum punya dosa 3 tahun. Surga nggak masuk alam barzah. Jadi begitu itu ruhnya dijemput sama burung Mbak dari surga, ditaruh di paruhnya. Burungnya besar sekali. Jangan bayangkan kayak burung di Avatar ya. Jadi pokoknya burungnya besar ya, bukan burung gereja ya, atau burung musola, nggak tahu saya kenapa disebut burung gereja itu. Ya, kalau ini ada rasis, ada masalah agama gitu. Baik, besar ditaruh di paruhnya, diantar ke sebuah taman yang itu posisinya seperti kayak di surga. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril, melihat neraka, melihat surga. Kemudian ada sebuah tempat yang begitu indah, tapi isinya anak-anak kecil semuanya. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, kenapa isinya anak-anak kecil semua? Terus akhirnya Jibril menjawab, itu adalah anak-anak orang beriman yang diwafatkan sebelum usia balik. Sebelum usia balik. Oh, terus ada kakek-kakek di situ sebagai penjaganya. Siapa itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban malaikat Jibril? Oh, ahlan wa sahlan, marhaban. Apa jawabannya, Pak? Ternyata kakek-kakek yang mengasuh itu anak-anak yang ada di surga itu adalah Nabi kekasih Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Saya jadi ingat Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Allah itu kalau kita minta doa itu biasanya antara 3. Allah akan mengijabah sesuai dengan permintaan kita, kan gitu Bapak. Ya. Dan misalkan minta apa gitu. Bisa itu Allah kasih sesuai dengan spesifikasinya Pak Ben, keinginannya Pak Ben. Atau yang kedua, Allah memberi kita tidak seperti keinginan kita, tapi itu keperluan kita. Ya, tapi itu adalah keperluan kita. Oh ya, sudah ikut. Ya, sarapan ya. Belum dirilis hasil relkonnya belum. sabar. Ya. Yang kedua, Allah nggak kasih yang kita minta, tapi Allah kasih yang itu lebih indah, atau bahkan itu memang sesuatu yang kita perlukan. Mas Edi pengennya dapat Ferrari, bisa nggak? Ya Allah Ferrari, ya Allah Lamborghini, ya Allah. Gitu. Tapi Allah yang maha tahu. Ini Mas Edi kalau dikasih Ferrari buat beli bensin aja udah ngeluh terus. Nah dikasih Innova Zenith, amin ya Rabbal alamin. Ya kasih gitu. Terkadang begitu. Ya Pak Ben pengen misalkan siapa Ralin Syah, dapat Ralin Syah, ya Allah Ralin Syah, ya Allah Ralin Syah. Tapi tahu Allah maha tahu ini Pak Ben kalau dikasih Ralin Syah beli bedaknya aja nggak mampu. Misalkan ya udah dikasih orang terbaik yang memang itu menurut Allah. Kira-kira begitu. Nah yang ketiga, Allah ijabah tapi Allah simpan itu di surga. Jadi nggak dikasih kita di dunia Pak, tapi dikasih kita di surga. Nah saya tuh masih ingat waktu istri saya hamil pertama, saya tuh doa, ya Allah kalau dikasih anugerah anak laki-laki, saya mau kasih nama Ibrahim, gitu. Karena saya tuh ngefans banget sama Nabi Ibrahim. Kalau bicara sirah nabawiyah, Nabi Ibrahim top banget. Ternyata lahir perempuan. Hamil kedua, ya Allah Ibrahim, ya Allah Ibrahim. Begitu doanya. Lahir lagi perempuan. Hamil ketiga,
Ya Allah, sudah mulai agak ciut tuh. Doanya udah, ya sudah lah. Saya jadi penasaran. Lahir lagi perempuan. Sampai keempat sudah nggak? Ya sudah. Manut lah guys, manut. Udah gak terlalu ambisi, ya. Gitu. Ya meskipun ada yang ikut berkali-kali, ya ini yang menang juga. Ya Allah menangnya. Saya terus di situ sudah, tapi ternyata Allah takdirkan saya punya anak 4 perempuan semua, gitu. Tapi kemudian ketika saya mendengarkan hadis ini, saya tenang. Oh ternyata doa saya selama ini, saya minta dikasih anak namanya Ibrahim. Allah nggak kasih, Allah ganti anak kamu nanti diasuh sama Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi seneng banget. Saya masih ada ngambek-ngambeknya, ngomel-ngomelnya, gitu. Anak kita lagi pengen bermain sama kitanya sibuk sama handphone, kan begitu. Malam minggu itu Pak, sebelum almarhumah ini demam, minggu siangnya, itu malamnya masih main kuda-kudaan sama saya. Karena kebetulan hobi naik kuda. Jadi hampir setiap minggu itu saya bawa ke The Hub itu Pak, yang di Tansuki itu kan ada naik kuda. Sering sekali naik kuda poni, ada kuda yang besar sendirian. Jadi kalau nggak ada kudanya ya saya jadi korban itu di kamar. Wah dia naik ke atas saya terus ngejatuhkan diri ke kasur. Masya Allah, itu ternyata bermainnya kami yang terakhir. Masya Allah. Jam 3 saya bangun dan saya mandi. Setengah 4 saya siap, minggu pagi itu ada jadwal taklim di Jati Bening pada subuh. Jadi memang biasanya kan selalu awal bulan tuh Mas, hari Sabtunya di sini, minggunya di sana, biasanya begitu. Nah kebetulan saat itu jadwal saya di Jati Bening, almarhumah ini bangun, lihat saya mandi segala macam, terus kebangun, ikut ngintil. Saya ajak Pak Haji pengajian. Saya diminta jadi imam karena bawa anak kecil, saya izin ke DKM. Maaf itu saya bawa anak kecil, takut nanti rewel, saya tak di pojokan aja. Oh iya, gitu. Ikut tuh, ya sholat, pengajian, taklim, dia lari-lari gitu. Lari-lari, kebetulan di masjid itu banyak, di luarnya banyak ayunan, banyak prosotan, karena ada TPA-nya gitu, ada TK-nya gitu. Terus main. Selesai dari sana kita pulang, itu dia sudah tidur di mobil. Karena saya bawa santri, mana Kia, udah tidur Pak Bos. Pulang nyampe rumah, dia kebangun sarapan terus tidur lagi. Nah siang itu bangun mulai anget. Jadi kebetulan itu tanggal 7 debat capres yang pertama itu, malamnya debat capres yang pertama itu. Hari itu juga santri-santri pada pulang habis liburan. Jadi jam 11 itu ada tamu wali santri datang nganterin santrinya, putranya. Saya keluar, saya temuin tamu, anak saya ngikutin nih almarhumah. Tiba-tiba dia minta digendong sama saya, duduk muntah aja. Tapi muntahnya muntah makanan, minuman, susu itu. Badannya saya pegang ingat, oh iya, saya bawa ke dalam, ganti baju, ini dikasih obat atau gimana biar istirahat dulu. Terus minggu siangnya jam 2 saya ngantar kakaknya ke pesantren karena anaknya sudah pesantren di Cijeruk. Saya antar ke pesantren. Perjalanan pulang pada maghrib dari Cijeruk, saya di WA sama istri, ya posisi di mana? Ya masih terjebak macet karena itu habis libur kan Pak. Jadi hari Minggu ke Senin itu kan, besok udah mulai sekolah, ya, tanggal 8-nya itu 8 Januari. Terjebak macet di tol. Kenapa Bun? Ini Kia kok panasnya tinggi? Oh ya sudah, dimasukin obat yang dari dubur saja. Karena dulu almarhumah punya riwayat 10 bulan yang lalu kejang-kejang Pak Step. Dan itu dirawat di rumah sakit sampai 5 hari. Saat itu 10 bulan yang lalu, tapi alhamdulillah belum pernah lagi kambuh. Dan kemarin demam tinggi minggu malam. Akhirnya saya bilang nggak usah nunggu ayah, udah minta tolong santri aja masukin obat dari dubur. Oke, nah, kita udah standby obat dari anus itu di kulkas. Dimasukin agak reda Pak, tidur. Saya nyampe rumah jam 10 tidur. Ya udah, saya tidur di samping almarhumah, satu kasur ya. Nah, terus subuh saya nerima setoran santri-santri, panasnya tinggi lagi. Akhirnya kita masuk kamar, saya masukin dulu sama istri, dimasukin lagi obat lagi. Dan pagi itu kita udah daftar Pak Haji, udah daftar ke dokter. Kebetulan dokternya itu ada prakteknya di sore gitu, di sore. Oh ya sudah, berarti
Yang penting kita udah daftar online dulu di rumah sakitnya gitu. Sore. Terus Senin pagi itu ya udah biasa tidur lagi Pak Ben. Tahu-tahu Senin siang saya lagi duduk gini di kasur, datang ke saya langsung begini merebahkan dirinya di pangkuan saya. Itu senyum, saya belum pernah lihat senyum yang lebih indah dari senyum itu. Masya Allah. Senyum, tiba-tiba dia senyum. Habis itu matanya mulai ngilang, yang hitamnya mulai, wah kejam di situ Pak. Ya Allah, saya nangis karena yang dulu 5 hari dirawat di rumah sakit saya nungguin gitu Pak. Ya, nungguin. Ya Allah, saya langsung bilang sama istri, Bun, ayo ke IGD sekarang, ke rumah sakit sekarang. Kenapa ya? Ini kejang-kejang, saya bilang. Udah mulai kejang-kejang, matanya udah mulai hilang yang hitamnya. Langsung kami nangis bawa ke rumah sakit, ke IGD, diinfus. Ini diinfus, bawahnya juga dikasih saturasi, ininya dikasih apa? Oksigen gitu apa? Yang alat bantu oksigen itu jam 2 Pak, jam 2 siang. Tiba-tiba jam setengah 4 kejang lagi. Dokternya bingung, loh kok kejang lagi Pak? Lah saya tambah bingung. Dokternya aja bingung apalagi saya. Dicek darah, hasilnya bukan demam berdarah, masih bagus. Trombositnya, leukositnya, semuanya masih bagus. Karena kabarnya kalau tidak pakai alat yang namanya NS1 gitu ya, itu 3 hari baru kedeteksi demam berdarah itu. Dan ini kan baru hari Minggu ke Senin. Akhirnya terus dikasih dosis obat yang sifatnya tinggi, lebih tinggi dari yang semalam, sehingga mata itu dibuat tertidur. Tapi dokternya bilang pendengarannya masih berfungsi 100%. Jadi bapak mau ngaji, bapak mau nyanyi, bapak mau cerita, dia tahu itu suara ayahnya. Siap-siap. Wah. Akhirnya masuk ICU Pak. Jam setengah 4 itu kebetulan setengah 5 sore kami biasa ada Zoom khataman Quran Pak Ben, online. Jadi paginya dibagi jusnya sama teman-teman. Nanti jam setengah 5 itu guru kami Kiai Haji Dr. Ahmad Husnul Hakim, beliau mimpin doa. Guru saya dari Mojokerto ya, mimpin doa. Akhirnya ini handphone saya ikut Zoom itu saya perdengarkan di telinga kanan almarhumah. Pak Ben tahu apa yang terjadi, Bapak tahu apa yang terjadi. Posisi tidur tangan ini sudah infus, dan itu kan karena anak kecil jadi dikasih kayak bantalan Pak, berat gitu. Posisi kayak gini merem, tiba-tiba dia angkat begini, kayak kita nonton film-film vampir zaman dulu. Kayak film vampir itu ngangkat begini. Saya udah takut Pak, jangan-jangan kejang lagi. Saya buka selimutnya, kakinya nggak kejang. Setelah itu dia begini Pak. Allah. Itu saya nangis Pak, nangis ya. Terus kok gini ya, kok gini. Saya dengerin ini handphone juga. Allah, ternyata guru saya mulai doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamd. Itu kata kami. Posisi merem. Saya nangis tuh. Ki, kamu ngapain Ki? Kamu ngapain? Karena ini suaranya itu gak begitu jelas memang. Jadi hanya terdengar kecil, apalagi itu di ruang ICU kan. Akhirnya saya ikut ngomong, Allah sedang doa khatmil Quran. Sampai kiai saya selesai doa, dia turunkan lagi tangannya. Habis itu jam setengah 6 dia kejang lagi, setengah 7 kejang lagi, setengah 8 malam muntah darah. Dan itu sebenarnya kalau nggak langsung dipasang ventilator, itu kayaknya sudah nazar Pak Senin malam itu, karena nafasnya sudah begini, matanya sudah hilang-hilang. Ya Allah. Tapi yang bikin saya senang itu tadi, akhir hayatnya ikut saya taklim. Makanya kata Mbah Maimun Zubair, bilang beliau almarhum Mbah Maimun Zubair tuh bilang sama murid kesayangannya Gus Bah, nanti kalau saya meninggal hari Jumat, tandai saya wali. kata Mbah Maimun itu. Tapi kalau saya meninggal hari Selasa, saya orang yang alim. Beliau wafat hari Selasa, dan putri saya wafatnya hari Selasa pagi. Ya ini cuma membesarkan hati saja, karena masih 3 tahun kan belum ngajar apa-apa. Tapi ketika saya ceritakan kisah ini ke kiai kami di Jogja, Kiai Mu'tasim Billah, beliau nangis. Beliau bilang, bayangkan di posisi sakaratul maut, ruh paham bahasa Al-Quran. Makanya Al-Quran ini Pak disebut di juz 25 itu sebagai ruh di surah Asy-Syura. Nama lain dari Al-Quran itu adalah ruh. Dan kita di surah Shad akhir itu juga dijelaskan sebagai
istimewanya kita kenapa dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya? Karena apa? Ketika sudah hampir sempurna kata Allah, maka aku berikan ruhku kepada dia. Maka kalian semua bersujudlah kepada Adam dan keturunannya. Jadi yang menyebabkan kita berbeda karena sebenarnya kita dikasih ruh dari Allah dan Al-Quran juga ruh. Maka ketika ruh ketemu dengan ruh, jadilah soulmate ketemu soulmate. Itulah yang disebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah mengapa di juz 8 dijelaskan orang yang gak pernah tersentuh hatinya sama Al-Quran mati hatinya. Itulah mengapa Rasul dalam hadis, rumah gak pernah dibacakan Quran, kuburan. Kan begitu. Berikanlah cahaya rumahmu, terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi bayangkan di posisi Rasulullah 3 tahun gak paham makna, rohnya sudah paham itu adalah Al-Quran. Itu yang bikin saya agak legowo sampai hari ini, karena akhir hayatnya itu ikut taklim saya dan di Senin sorenya ikut khatmil Quran. Habis itu udah gak bisa komunikasi lagi, sudah. Nah ini sedikit oleh saya, masih ada waktu ya Pak? Masih. Saya lanjut ke guru saya yang di Gresik, Habib Ismail. Jadi saya nggak bilang-bilang sukawa, saya selamat Farid. Bahkan kami para habaib kata beliau, itu sangat pengen ada salah satu anaknya diwafatkan di usia sebelum balik. Kalau boleh doa itu, cuman kan nggak lazim. Pak Ben tiba-tiba doa, ya Allah ambil saja. Yang ada di tahu Nggak lazim Pak, doa itu nggak lazim. Tapi para habaib alawiyin itu mereka pengen. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW semua putranya yang laki-laki diwafatkan di usia masih anak-anak. Taruhlah Ibrahim, putra beliau dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, itu juga masih kecil Pak. Hitungan 1 tahun 2 tahun sudah diwafatkan. Karena bahaya kalau tidak diwafatkan dinasti. Bahaya. Dinasti pasti pasti dinasti itu. Jadi Nabi Muhammad siapa yang paling berat enggak dia pasti anaknya. Jadi jangankan Nabi Muhammad, orang Indonesia. Makanya kalau dulu siapa yang nggak setuju dinasti, Allah saja nggak setuju. Enggak, ini interpretasi. Ya tapi ada benernya lah, coba dianalisa. Memang begitulah kecenderungannya. Nabi Ibrahim kan doanya juga pengen dinasti. Bapak lihat di juz 1 awal, ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam, Allah mengangkat sebagai imam. Apa permintaan? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, semoga dari anak keturunanku. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdul zalimin. Tidak akan mendapatkan hadiah dariku ini anak keturunan yang zalim. Allah gak suka. Tapi kalau nggak boleh, nggak apa-apa dinasti. Tapi kalau boleh nggak boleh, itu doanya Nabi Ibrahim itu begitu. Memang semua potensi punya dinasti pasti. Iya, tapi sama Allah diwafatkan. Kira-kira begitu. Jadi ya sudah, sini panas nih kalau bahas ini panas. Nah di situ saya ditenangkan sama Pak Ismail. Farid, kamu bisa baca Allah sayang sama kamu. Dalam pandangan kamu hari ini Allah jahat. Anak masih lucu-lucunya, ini anak paling lucu Pak sama saya. Anak yang paling deket sama saya. Kalau bahasa saya dari 1 sampai 4 paling ayu Pak. Wih ini ayu Pak. Bapak lihat di status saya itu, sampai saya itu pernah bilang, nah coba kamu hadir lebih dulu dari ibu kamu. Ini kata PDKT sama kamu, katanya iya sih orang hasil collab kita kok tiba-tiba. Ya ini kan cuman guyon bilang gitu. Iya Pak, jadi ternyata Allah kalau mau uji kita itu hati-hati, itu yang paling sama kita. Nabi Ibrahim yang diambil sama Pak disuruh menyembelih. Nabi Ismail sama, tapi Nabi Ibrahim lulus ujian, disuruh nyembelih betul, tapi kemudian Allah gantikan. Itu sama, yang paling itu. Bahkan di riwayat itu Nabi Ibrahim pernah dulu Pak, orangnya sangat dermawan. Nabi Ibrahim itu dermawan sekali. Saat itu beliau belum dikaruniai anak, sampai ada yang memuji kedermawanan beliau bilang, jangankan harta,
Kalau Allah kasih saya anak dan anak saya diminta untuk sedekah, untuk di apa? Sedekahkan, saya siap. Nah itu sih, hati-hati kalau ngomong. Diambil soal Ibrahim pernah kayak gini, awas lah, diuji kira-kira gitu. Ya Allah. Jadi ya dari 4 itu memang yang paling saya ini adalah yang nomor 3 ini. Jadi Allah ambil, tapi saya berusaha husnudon. Oh ya, nggak dikasih anak namanya Ibrahim, tapi anak saya diasuh sama Nabi Ibrahim. Dan nggak ikut barzah, Pak. Nggak masuk alam barzah. Bayangkan kalau kita masuk alam barzah, ditanya mungkar, nakir. Maka Habib Ismail bilang, yang ditangisi itu bukan anak kamu, kamu. Maksiat masih banyak, dosa masih banyak. Kira-kira begitu ya. Loh iya, anak kamu sudah nunggu di depan pintu surga. Ini hadis Nabi, Pak. Ketika nanti kita di padang mahsyar dibangkitkan, Pak, ya, dari alam kubur kita itu, jarak kita kata Nabi dengan matahari hanya sejengkal. Kebayang, Pak, hari ini aja hampir nggak ada tempat kantor kecuali ada AC. Ini yang pergi Insya Allah 4 sekecil ini 4, Masya Allah. Ya, semua tempat perlu AC, saking panasnya. Itu jarak kita dengan matahari masih jauh. Bayangkan, Pak, ya, sejengkal. Sampai-sampai Nabi menyatakan ada orang yang tenggelam gara-gara dengan keringatnya sendiri. Loh, kayak apa itu? Ya, sauna tapi hasil keringatnya sendiri. Dan dia tenggelam dengan itu. Maka saat itu kita kehausan, Pak, tapi nyari minuman nggak nemu. Maka saat itu anak-anak yang masih belum balik diwafatkan ini dikasih teko sama Allah, isinya air dari surga. Sana, kamu keliling sana, cari ayah ibu kamu. Jadi saat itu dia diintek sama Pak Ben, Kia ya, Ki, haus, nggak bisa, hanya ayah saya. Akhirnya dia datang, Pak, nyari ke saya, ke kami untuk memberikan minuman itu. Bayangkan itu. Itu yang diabadikan di surah Al-Waqi'ah, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwab wa abariq wa qa'sin min ma'in. Nah itu. Jadi hadisnya, ayatnya jelas. Terus nanti ketika kita masuk hisab penghitungan, gitu, nggak tahu telepon apa quickcon, nggak tahu saya. Terus dia sama malaikat ya, dihitung, ternyata anak kita nggak pakai dihisab. Dia sudah diperintahkan sama Allah dibesarkan masuk surga. Nah, masuk ke surga. Apa jawaban anak ini? Mirip dengan jawaban Nabi Muhammad, Bapak. Nabi Muhammad itu kan yang pertama kali diizinkan masuk surga. Tapi jawaban beliau apa? Nggak akan saya masuk sampai umat saya yang terakhir masuk surga. Saya baru mau masuk. Loh, Masya Allah. Makanya jangan memberatkan Nabi kita, Pak, dengan dosa-dosa kita. Kelamaan nungguin. Kemarin ini saya baru dapat ilmunya. Habib Ismail itu menjelaskan, dosa sebesar apapun bagi Allah itu ringan dan mudah untuk memaafkan. Zina, gampang, asal bertobat dimaafkan. Korupsi, ya, MK bisa dimaafkan itu semuanya. Dinasti bisa dimaafkan, sangat mudah ya. Tapi menjadi berat karena apa? Gara-gara setiap umat Nabi Muhammad berdosa, catatan dosa itu dikasih lihat ke Nabi Muhammad. Dan di situ Nabi Muhammad sedih. Itu yang bikin jadi besar dosa itu, karena membuat Nabi kita bersedih hati. Kalau bagi Allah nggak ada apa-apa, rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Gitu. Tapi yang bikin sedih, yang bikin dosa itu jadi besar, kata Nabi Ismail, karena setiap umat Nabi Muhammad berdosa itu langsung dilaporkan ke Nabi Muhammad. Wah, itu yang berat. Itu yang Masya Allah. Jadi lapor ke MK gagal kan gitu, lapor ke sini gagal, ya sudah. jadi di situ. Terus nanti anak kita ini dia diperintahkan dipersilakan masuk surga. Dia bilang sama Allah, ya Rob, saya nggak akan masuk surga sampai saya lihat ayah ibu saya masuk surga bareng sama saya. Sampai dijelaskan kalau mohon maaf ayahnya ini termasuk yang harusnya transit ke neraka, itu bisa ditarik gara-gara syafaat anaknya tadi. Dengan catatan kami yang diuji ini menerima dengan legowo ikhlas atas takdirnya Allah. Nggak mudah, Pak, asli berat. Coba Mas. Saya naik mobil nangis karena melihat almarhumah suka tiba-tiba duduk di saya sambil nyetir.
Istri saya mau mandi nangis karena di situ biasa mandi. Kita nyampe garasi biasanya dia nyambut kami. Nyampe di apa namanya majelis biasanya lari-lari, masya Allah. Semua kenangan ada di situ. Sampai istri itu minta pindah, minta pindah istri saya. Ya pindah ya. Loh kemana? Udah tahu suaminya kayak begini, rumah nggak ada. Kita ini kan di situ numpang, Pak. Saya ini numpang, nggak punya rumah, nggak ada. Mobil itu 3 apa saya beli? Nggak ada yang beli itu, semua dikasih. Allah Maha tahu rekeningnya nggak cukup buat beli. Jadi ya sudah dikasih aja, dia bilang gitu ya, karena semuanya hanya titipan Ustadz Lukman Hakim yang beras paskas itulah kalau saya tuh di Bogor. Beliau sampaikan, saya sampai hari ini juga belum punya rumah, saya masih kontrak. Yang gerakan beras itu, anak-anak pesantren yang hafal Quran digratiskan berasnya itu kalau nggak salah setiap bulan sampai yang masuk itu 20 miliar untuk orang sedekah beras. Tapi beliau sangat amanah, memang disalurkan betul secara transparan dan seterusnya. Masjidnya itu kecil Pak, Munzalan Mubarokan itu, Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan itu. Konon katanya kalau dipakai jamaah itu hanya menampung 180 orang. Nah ini berapa? Lebih besar ini mungkin. Oh, lebih besar ini Pak. Tempatnya terpencil, mobil nggak masuk, dan itu daerah minoritas Muslim, banyak Nasraninya di situ. Tapi Bapak tahu barokah dari amanah itu tadi, sekarang punya tower sampai berapa lantai itu? Belasan lantai, punya tower di dekat situ. Jamaahnya maksimal hanya 180, Bapak tahu jumlah DKM-nya berapa? 500. Iya, lucu kan? Tempatnya itu hanya nampung 180 jamaah, tapi punya DKM itu 500 Pak personelnya. Loh, iya. Di sini berapa? DKM-nya berapa? 500 Pak. Masya Allah. Sampai-sampai mohon maaf ada orang kaya nyedekahin Ducati Pak. Ducati. Ya, pengen iya motor. Ya, saya juga pengen Ducati. Ducati itu dia taruh di depan musola ini, ditulis di platnya ini motor wakaf, siapa saja boleh minjem pakai. Asik kan Ducati. Seneng itu ada Pak minjem mobil air. Ducati. Itu Ustadz Abdul Somad datang ke sana dijemput pakai Velfire, sama ditulis belakang ini mobil wakaf, Velfire mobil. Itu beliau bilang puncak dari kekecewaan adalah ketika kita merasa memiliki. Itu quotes dari beliau. Puncak dari kekecewaan seorang hamba adalah ketika dia merasa memiliki. Wah, itu nggak ada yang kita punya kayak gitu tuh, nggak ada. Orang mohon maaf ini Pak Mas Edi ini, kalau saya minta Mas tolong angkat tangan ke kanan, bisa, bisa gitu kan. Tapi saya minta tolong jantungnya berhenti dulu 20 detik. Instruksikan Mas Edi. Bisa? Gak iso. Bahkan Mas Edi tidur itu jantung atas perintah Allah terus berdetak. Bayangkan. Berarti yang punya jantung organ tubuh kita ini bukan kita. Bukan kita. Nggak ada yang kita punya itu. Nggak ada. Semuanya hanya titipan. Gitu. Wah ini dalam ini. Jadi ini anak nanti akan nyeret kita ke surga. Jadi nggak usah kamu nangis-nangis, kamu saja yang perlu ditangis. Kata Luis. Ya, baik, kita kembali karena waktu saya tinggal sedikit ya, sampai jam 6:10 tadi gitu, Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ternyata Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya Allah itu sangat baik, Allah itu sangat sayang sama kita. Nah, sebagai penutup, Habib Ismail menyampaikan banyak kita itu mengajarkan anak kita syariat, baru hakikat, baru ma'rifat. Gitu, kalau bahasanya orang-orang tasawuf, syariat misalkan apa? Perintahkan sholat, gitu. Nah, kamu sholat. Kenapa ya saya harus sholat? Kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Biasanya begitu loh, datang dengan ancaman. Nah, kamu harus sholat ya. Kenapa ya saya sholat? Kamu kalau dengan sholat masuk surga. Datang dengan reward. Nah, selalu kita kan begitu Pak, gaya kita ini karena terlalu lama dijajah Belanda. Dapat sepeda.
kan gitu. Kayaknya kita gitu, modelnya begitu. Dapat makan siang, itu modelnya memang begitu. Ya, ternyata ini mohon maaf kurang arif, kurang bijaksana. Kamu lihat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diajarin justru ma'rifatullah dulu. Orang yang kenal Allah dikasih syariat jadi emas. Contoh, kita punya teman yang mu'alaf. Saya punya Ustadz Idris, istrinya orang Switzerland. Ustadz Idrisnya orang Maroko. Lagi liburan ke Maroko, naik onta di atas gunung dengan suara azan. Padahal azan di Maroko itu mohon maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu. Karena di sana tuh kotanya sufi. Jadi azan yang berliuk-liuk kayak Pak Ben nggak diterima. Nggak boleh. Bayangkan, cuman azan begitu ternyata menggetarkan hati. Nah, mengapa negara-negara non-Muslim sangat takut azan diperdengarkan? Kalau kita yang lahir sudah Islam KTP, dengar azan belum koma. Itu kalau kita begitu. Kalau kita begitu, belum koma. Apalagi tahu sudah imamnya masih Baitur Rahim lama Pak. Al-Hafidh saya tunggu. Itu kita Pak. Lu ini seorang turis naik onta dengar azan, hatinya bergejolak. Apa ini? Azan, apa itu azan? Apa maknanya? Allah lebih besar, Allah maha besar. Oh, apa itu? Akhirnya dia mulai cari tahu, masuk Islam. Saat Idris saat itu belum menikah, konsultasinya ke dia terus, lihat kok dapat pahala dua ini malah. Akhirnya beliau nikah sama itu. Sekarang beliau tinggal di Switzerland. Iya. Wah, Ustadz curang ini. Ya, tidak apa-apa. Ini masuk Islam itu. Dan itu getaran itu. Nabi Ibrahim itu kan begitu, Pak. Lihat bintang, kayaknya Tuhan dikejar, kok tenggelam, kok gini. Besoknya bulan lebih besar. Oh iya, tenggelam lagi. Lihat matahari. Oh ini kita umbah-umbah cepat kering. Bunga-bunga bermekara. Oh ini kayaknya Tuhan lebih besar dari semua itu. Ternyata dikejar terbenam. Itu akhirnya kesimpulan Nabi Ibrahim apa? Oh ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Makanya bapak tauhid kita Nabi Ibrahim. Makanya misi beliau, ya, misi beliau bukan cuma sekedar susu makan siang, bukan. Misi beliau adalah waja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Itu juz 25 diabadikan. Menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah abadi di anak keturunannya, di semua umatnya Nabi Muhammad, di semua manusia di semesta ini. Kalimat la ilaha illallah itu mengakar kuat. Itu Nabi Ibrahim salah satu ajarannya yang la ilaha. Makanya itu nanti dijadikan kuncinya surga. Nah, jadi masih ada waktu ya, 2 menit ya. Jadi kembali, mohon ajarkan anak-anak kita tidak hanya masalah ritual saja. Semuanya sholat, udah sholat belum? Ngajinya berapa halaman? No. Jangan ajarin gitu. Ajarin Pak, esensi dari sholat itu apa? Gitu. Apa maksudnya esensi sholat itu? Ini lama bisa sejam lagi. Ya, pokoknya gampangnya gini, sholat itu sarana kita mi'raj bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya paling senang itu dialog 2 arah ketika tasyahud. Bayangkan Nabi Muhammad diajak mi'raj sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, maaf, saya diizinkan hanya aksesnya ke sini. Selanjutnya jenengan pribadi. Oke, Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik ke atas. Sebagai bentuk penghambaan Nabi Muhammad kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang paling tinggi. At-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibatu lillah. Semua penghormatan setinggi-tingginya, semua penghormatan yang penuh dengan ketenangan, semua penghormatan yang penuh dengan keberkahan saya persembahkan untukmu ya Allah. Apa jawaban Allah, Pak? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan tercurah atas engkau wahai Nabi, dan kasih sayangnya Allah dan keberkahannya Allah. Di situ Nabi Muhammad dasar memang pribadinya tidak mau menang sendiri, meskipun itu sikut salah, tidak mau. Nabi Muhammad apa jawaban beliau?
Ya Allah, jangan sampai keselamatan, rahmat, kasih sayang dan berkah itu hanya untuk saya. Apa jawaban beliau? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semua keselamatan itu juga untuk kami, juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Bayangkan, guru saya bilang kalau bapak serius baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, bapak akan dipertemukan sama hamba-hamba Allah yang soleh. Saya belum lama ini baru pulang dari umroh kemarin minggu. Hari Jumat yang lalu di Ka'bah itu saya iktikaf Pak, dari jam 9 pagi sampai maghrib nggak pulang saya. Pak Ben tahu saya orangnya gampang lapar. Cuman hari itu Sabtunya saya harus pulang dan masih ada 6 juz yang belum saya selesaikan. Saya pengen khatam di depan Ka'bah. Jadi jam 9 sudah pakai ihram, udah iktikaf, tawaf sambil ngaji, sholat, pokoknya di situ. Selesai sholat Jumat, tawaf lagi. Selesai tuh ngaji lagi, mau pulang pantang pulang sampai khatam. Satu lapar, minum jam-jam 3 gelas, kenyang, ngaji lagi, lapar lagi, ambil lagi jam-jam. Setengah 3 melilit kalau saya. Setengah 3, tapi saya pulang ke hotel baru keluar haram aja bisa 20 menit ya Pak, macetnya. Belum dari haram ke saya hotel bintang 3 karena itu paket ekonomi. Wah ini udah tutup. Akhirnya di depan Ka'bah saya bilang semua lapar. Cuman saya nggak minta doanya lapar. Bapak tahu nggak nyampe 1 menit ada ibu-ibu dari Turki datang ke saya buka tas. Dalam hati saya, apakah semelas itu muka saya? Mau dikasih duit? Saya mikir mau dikasih sedekah gitu kan. Tahu-tahu ini buka tas isinya biskuit dikasih ke saya. Loh, nggak kenal, face-nya Turki Pak. Saya mau bilang, udah toh, nggak sekalian anaknya. Itu terus saya dikasih dan beliau pergi begitu saja. Saya nggak sempat nanya nama, saya nggak sempat tanya apa. Saya bilang Allah luar biasa. Kalau kita sudah terkoneksi sama Allah, Allah tidak ada yang nggak mungkin. Jadi Bapak tahiyat yang serius Pak, tahiyatul serius karena itu pas Bapak bilang wa ala ibadillahis sholihin, orang-orang yang soleh dipertemukan sama Bapak. Pasti itu algoritmanya begitu. Kalau Bapak nggak soleh ya ketemunya begitu semua sudah jadi curang ya, curang semuanya. Itu sudah begitu hukum alamnya itu. Wala ibadillahis sholihin. Habis itu apa? Nabi Muhammad bilang, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Loh, kemudian dibalas, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya juga bersaksi Muhammad utusan Allah. Bayangkan. Kira-kira saya ngomong nggak mungkin Pak Ben di situ. Malaikat Jibril aja enggak. Allah ya. Jadi itu balas-balasan ujian, Masya Allah. Habis itu kedengar semua ini, malaikat yang di bawah kan nguping semua Pak. Nggak boleh izin masuk, tapi kan pengen tahu hasil quick-countnya gimana. Akhirnya apa? Mereka semuanya berseru, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena tugasnya malaikat memang itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini bulan Sya'ban Pak, bulan di mana kita diperintahkan perbanyak sholawat. Jadi mereka bersolat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Loh gitu loh, Nabi Muhammad masih tawadhu. Apa namanya, Allahumma sholli ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jangan cuma saya, Ibrahim juga loh gitu. Balas lagi, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Indah banget itu anak kita kalau tahu doa itu Pak. Kayaknya semua permasalahan kita selesai di sholat. Selesai di sholat. Jangankan tahiyat Pak, baru iftitah saja itu selesai semua masalah. Ketika kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, selesai. Sungguh hidupku, sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Selesai sudah. Bukan untuk istri, bukan untuk anak, bukan untuk jamaah. Ya nggak usah takut tuh nge-share, tahu-tahu nggak ada yang nge-like. Pada ada itu terkadang gitu kena ujian juga. Share sedikit. Ya sudah, karena kalau untuk lillah tidak ada masalah. Nah jadi Pak ini over ini, tapi nggak usah ada sesi tanya jawab deh. Baik, saya tutup ya, saya tutup. Jadi pesan beliau, tolong ajarkan makrifatnya dulu sama Allah, hakikatnya.
insya Allah anak itu ketika dikasih syariat, seneng dia. Dikasih sholat, dia ketagihan Pak sama sholat itu. Karena Nabi Muhammad, kita ceritakan saja Pak, Nabi Muhammad ada masalah ambil air wudhu sholat. Loh, sholat apa kan? Ya sholat hajat bisa. Kalau bukan di waktu sholat wajib. Kalau di waktu duha ya sholat duha. Di waktu malam ya tahajud ya witir. Bisa, apa saja bisa itu. Bisa. Nah, itu. Jadi dikasih puasa, jangan nanti dapat ribuan. Sudahlah, kita nggak mau mental-mental yang begitu lagi, serangan fajar dan seterusnya. Kita jelaskan memang puasa itu baik buat anak kita. Nah, maka kalau sudah dilatih makrifat kepada Allahnya itu dapat, insya Allah itu nanti syariatnya dengan keikhlasan mengerjakannya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pagi ini. Semoga dengan kajian tadi bisa menambah wawasan kita dan keimanan kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.